Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman udah join. Jadi kita masuk ke pembahasan lebih tepatnya melanjutkan yang kemarin. Karena teman-teman sudah dapat basic dari eh, Power Query. Nah, ini seharusnya ngelanjutinnya enak. Karena tinggal beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya terkait dengan eh, Power Query. Jadi kita coba masuk ke pembahasan kalau misalkan multisheet itu kayak apa mekanismenya, atau kalau misalkan multifile itu seperti apa, dan sebagainya. Nah, kita coba mulai dari hal-hal yang simple-simple dulu. Oke, saya share screen dulu. Nah, oke. Nah, jadi kemarin kan kita sampai di data transaksi, kita udah punya data transaksi kurang lebih seperti ini. Kita coba masukin datanya, kita coba datanya tuh kembar kita masukin. Nah sekarang, saya minta tolong nih ke teman-teman gitu ya, saya minta tolong ke teman-teman, coba teman-teman, di sini tuh kan kita punya file, ini saya close-close saja nih. Jadi di sini tuh kan kita tuh punya file, source-nya itu adalah, source transaksi seperti ini ya. Nah, yang ini kan case-nya itu adalah single sheet gitu ya. Ini tuh single sheet. Nah, ini akan saya copy. Kita coba ngetes yang multi sheet ya teman-teman ya. Kita coba tes yang multi sheet. Apa sih bedanya dari yang single sheet sama yang multi sheet? Ini coba saya rename menjadi multi source transaksi. Nah, oke, silakan Mas Ataf sama Mas Gavril lakukan hal yang sama juga. Jadi di rename ya, multi source transaksi seperti ini. Jadi yang kemarin di copy aja langsung, terus di copy paste. Jadi ada source transaksi sama multi source transaksi. Lalu yang multi source transaksi ini kita coba lakukan editing. Nah, kita coba lakukan editing. Editingnya itu seperti apa? Jadi kita datanya nggak usah banyak-banyak. Ini saya hapus saja. Nah, ini saya hapus. Datanya itu anggapkan antar sheet itu bedanya di beda tahun. Kita punya data 2021, terus data di 2022, sama, nah anggap aja dua-dua aja ya, biar nanti aja untuk 2023-nya. Ini juga saya sesuaikan, yaitu 2021. Nah, karena di 2021 di sini saya coba buat dia mulai dari 21, 211, 212, dan seterusnya. Oke. Lalu ini tinggal saya copy paste, saya pastekan di 2022, teman-teman. Nah, di sini saya ganti menjadi 221, 222, dan yang ini juga saya ganti ke tahun 2022. Oke, dah. Yuk, Mas Ataf sama Mas Gavril disiapkan dulu datanya jadi kurang lebih seperti ini. Pak, saya izin kamar mandi dulu ya, Pak. Oh, boleh, boleh, Mas. Ya. Boleh, boleh, boleh.
Oke, Mas Sataf sudah? Sudah, Oke, Mas. kita tunggu Mas Gafril sebentar ya. Seharusnya tidak ada perbedaan signifikan, Mas, antara yang ini dengan yang sebelumnya. Maksudnya tidak ada perbedaan signifikan itu, jadi tahapannya masih sama. Walaupun kita berbasis multi-file multi-sheet seperti ini, dia basicnya sama-sama expand kok nanti. Hanya saja di bagian kolom-kolom tertentu tipe datanya nggak sesuai. Kalau kemarin itu kan tipe data tanggal itu langsung sesuai kan? Dia jadi tanggal, tapi kalau misalkan di case yang ini dia nggak bisa langsung tipe datanya tanggal. Karena apa ya? Karena dianggapkan ada satu baris yang tipe datanya itu teks. Itu satu baris itu apa? Nah, itu nanti kita lihat nih. Jadi di antara satu baris ini masih dianggap sebagai data. Karena dia tuh nggak pinter-pinter banget gitu ya. Jadi ini tuh dianggap sebagai table, kayak anggap aja 2021, 2022 itu kita gabung, maka salah satu di antara mereka pasti kan ada di tengah-tengah nih ininya. Ini yang membuat tipe data di setiap apa ya, di setiap A, B, C, D, E, F ini kacau. Itu. Berarti bikin 2 file ya, Pak? Satunya yang 21, satunya yang 22 gitu? Enggak, multi-sheet, Mas. Oh, multi-sheet. Nah, dibikin kayak gini aja. Kalau kalau single file ya sama lah seperti kemarin. Tapi kalau yang multi-sheet, kalau single sheet sama lah kayak seperti yang kemarin. Tapi kalau multi-sheet, nah ini yang perlu kita atur. Merubah jadi 2022 gimana tadi, Pak? Yang ini diganti Nah aja, itu Mas. Jadi kalau saya tadi, yang ini saya copy, saya paste ke sini. Baru ganti aja salah satu. Misalkan dari 2001 ganti 2022, terus auto calculation dia langsung ganti semua kok. Kalau yang ini ya harus manual. Kita ganti 2021, 2022 gitu. ini di file yang berbeda tuh sama nggak, Pak? Enggak, sama ya multi source transaksi ini, Mas. Yang tadi saya lakuin, Mas, nggak ada perbedaan kok. Berarti yang tadi awalnya 2021 diseleksi semua atau gimana, Pak? Diseleksi. Sebentar, gini aja. Sebelum Mas ke kamar mandi tadi, Mas sudah ngikutin langkah-langkah saya sampai seperti ini belum? Tadi cuma ganti yang tanggal aja sih, Bang. Ganti tanggal 2021 tadi. 2021. Terus sheet yang 2022 udah dibuat belum? Oh, belum. Nah, buat dulu yang 2022-nya, Mas. Dan pastikan filenya multi-source transaksi ya, karena kita anggap saja di sini dia multi-sheet. Cara buat sheet-nya di mana, Pak ya? Oh, ini ya, tambah Plus! sheet ini ya. Mohon Iya, maaf, di mohon plus maaf. aja. Terus di copy Mohon paste maaf, mohon datanya, maaf. lalu diganti tanggalnya. Iya, Pak, maaf, Pak. Oke, monggo, Mas. Agak ngantuk ini.
Di auto calculation aja, Mas. Apa namanya, Mas Gavril? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, ini saya save seperti biasa. Ini saya close. Nah, udah saya close. Berarti anggapannya, kalau saya tarik data itu ke sini, maka kita punya data tahun 2025, 2021, sama 2022. Anggapannya seperti itu. Sekarang saya coba get data, kita coba tarik dari file yang tadi ya, teman-teman. Nah, kita tarik ke multi-source transaksi, kita import. Dan di sini yang teman-teman perhatikan, seperti biasa, kita tidak mengambil ke salah satu sheet, tapi yang kita ambil adalah ke yang nama filenya. Tapi kalau di Mas Ataf agak beda ya. Dia bukan di nama file, tapi workbook gitu. Dan kalau sudah, silakan transform data. Get datanya berarti dari from file ya, Pak ya? Betul, masih form From file, terus Excel. diarahkan ke multi-source transaksi tadi. Oke, Pak. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, Sudah. seperti kayak kemarin ya, remove order column, lalu kita expand, lalu kita oke. Sama langkah-langkahnya seperti yang kemarin. Jadinya kurang lebih seperti ini ada yang nol juga ya. Karena tadi saya ngapus beberapa data. Oke, sudah sampai sini, Mas Gavril, Mas Ataf. Sudah, Mas. Nah, kalau sudah sama seperti kemarin, use Belum, Pak. cost New folder kolomnya gimana tadi, Pak? new folder column. Maksudnya new folder column? Itu tadi gimana, Pak, tadi, Pak? Yang ini, Yang apa? cara ngebanyain ininya. Ngeba expand, Mas. Ini coba saya Oh, ulangin ya. expand, Pak, ya?
Nah, jadi kan awalnya source, lalu kita coba remove order column kan, di kanan. Oke. Terus selanjutnya Ya. tinggal dibuka. Nah, di expand. Tuh. Jadi kalau sudah di remove order column, di expand. Oke, Pak. Oke. Sudah, Mas? Sudah sampai Sudah, seperti Pak. ini? Nah, kalau sudah seperti kemarin ya, kita use first row as header. Nah, udah jadi. Tapi kalau kita lihat di sini datanya masih tidak sesuai tipe datanya. Ada yang berubah satu yang kotak. Nah, terus selanjutnya coba kita filter berdasarkan nullnya ya. Nullnya di sini kita hilangkan. Kalau ada null, kalau saya ada null, kalau teman-teman nggak ada null ya udah nggak usah. Ini saya hilangkan. Kurang lebih jadinya seperti ini. Dan di sini bisa dilihat ada tanggal ID transaksi kota di tengah-tengah. Karena dia tuh kayak numpuk antar sheet sebenarnya. Jadi multi sheet itu dia numpuk antar sheet sebenarnya. Dijadiin satu. Dijadiin satu di Power Query. Nah, problemnya untuk apa namanya? Untuk header table-nya itu nggak hilang, teman-teman. Header table-nya itu nggak hilang. Nah, caranya gimana biar bisa hilang? Kita coba masuk di salah satu yang jenis datanya itu paling sedikit. Maksudnya tuh gini, kalau misalkan saya kota, itu pilihannya kan cuma A, B, C, atau kota gitu ya. Atau nama headernya. Tapi kalau misalkan teman-teman di ID transaksi, ini kan teman-teman harus scroll banyak nih untuk mendapatkan ID transaksi. Atau enggak minimal teman-teman bisa cari ID transaksi. Nah, di sini saya pilih kolom kota aja biar kelihatannya itu cuma sedikit di sini gampang gitu ya. Lalu kita uncheck kotanya untuk hilangkan baris yang tidak seharusnya ada di sini nih, baris nomor 7 kalau di saya. Tuh. Oke, saya coba uncheck. Saya oke. Ya, sudah mulai kelihatan beberapa udah benar tipe datanya kayak kota, produk itu udah benar. Dia apa namanya? Dia teks, produk itu teks tapi item terjual, harga satuan, tanggal, dia masih any. Nah, ini problem sebenarnya kalau kita memaksakan untuk kita close and load, teman-teman. Jadi, kalau misalkan data seperti ini langsung kita close and load, apa sih yang terjadi? Kira-kira saya coba simulasiin ya. Jadinya kayak gini nih. Nah, jadinya kayak gini tanggalnya. Tanggalnya jadi angka. Angka ini ya walaupun kalau ini misalkan saya convert ke date ya dia jadi tanggal, tapi kan seminimal mungkin kita melakukan pemformatan di sini seminimal mungkin. Jadi kita edit dulu. Nah, jadi yang kita lakukan apa? Kita rubah tipe datanya menjadi tipe data tanggal seperti ini. Kalau misalkan di sini saya cek ya, nggak ada perubahan signifikan, tapi kita bisa rubah dia tipe datanya menjadi tanggal. Mana sih? Nah, di sini tanggal. Nah, terus item terjual kita rubah menjadi wall number. Harga satuan juga dirubah menjadi wall number. Nah, seperti ini. ID transaksi apakah ini bisa tergantung case-nya ya, teman-teman. Karena beberapa case ID transaksi itu dia teks, gabungan angka dan teks gitu. Tapi di case yang di tempat kita di sini dia pure hanya angka. Apakah bisa kita ganti ke angka? Ya bisa-bisa aja. Jadi wall number. Jadi seperti biasa kalau data baru masuk pastikan tipe datanya kita sesuaikan. Kalau enggak nanti dia bakal jadi
seperti ini teman-teman. Nih, jadi 44197 dan seterusnya. Jadi nggak masuk akal gitu datanya. Nah, ini kalau misalkan sudah, kita close and load. Nah, datanya udah berubah ya teman-teman ya, udah masuk. Tuh. Oke, sudah dicoba sampai di sini Mas Atta sama Mas Gavril. Lagi mencoba, Pak. Oke, silakan dicoba dulu, pastikan eh apa ya prosedurnya ya. Karena di sini kita step by step, pastikan prosedurnya itu disesuaikan sampai jadi kurang lebih seperti yang tadi gitu ya. Mulai dari remove order column yang nggak penting, terus kita expand, terus kita filter bagian mana saja yang memang tidak penting, dan selanjutnya kita pastikan tipe datanya sesuai semua. Oke, sudah Mas Gabriel? Sebentar, Pak, masih ngatur, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini coba saya close, saya save dulu, lalu saya close. Lalu kita coba apa namanya? File yang multi source ini saya edit ya, teman-teman. Saya tambahkan satu sheet. Harapannya kalau nambah satu sheet baru dia ketambah juga di file apa namanya di data tadi. Ini saya coba tambah satu sheet 2023 seperti ini.
Lalu seperti tadi, datanya ini langsung aja saya copy 2023. Terus selanjutnya di bagian tahunnya saya ganti ke 2023 juga. Nah, sama, intinya sama lah. Untuk pembuktian aja bahwa datanya tuh bisa masuk gitu. 2023, yang ini jadinya 23. Yang ini juga jadi 23, 2, dan kita auto calculation. Jangan lupa disimpan, terus di close, lakukan refresh di main source. Oke, sudah Sudah, dibuat Pak. filenya. Ini saya close ya, saya close, lalu file yang mainnya saya buka. Nah, dan selanjutnya seperti yang kemarin, kita coba lakukan refresh. Set. Seharusnya ekspektasinya adalah data 2023 masuk seperti ini. Tuh, teman-teman. Data 2023-nya dia langsung masuk gitu. Sudah dicoba, Mas? Sudah, Pak. Oke, Mas Ataf, sudah juga, Mas? Aman? Aman, Mas. Oke, sekarang ini saya edit. Ini saya edit. Jadi, selanjutnya di sini tuh kan kita punya di yang data kemarin ya, di query yang kemarin, data transaksi, itu kan ada ketambahan harga satuan sama total harga, total harga sama status transaksi gitu ya. Total harga sama status transaksi. Ada ketambahan 2 kolom ini gitu. Nah, sekarang kita coba menggunakan salah satu fitur di Excel, yaitu adalah append query. Append query seperti ini gitu, append query. Dia gabungin antar query. Cuma problemnya adalah antara multi-source transaksi dengan data transaksi itu jumlah kolomnya beda, teman-teman. Nah, beda ya. Yang ini belum ada total harga, yang ini sudah ada total harga sama status transaksi gitu. Jadi ada ketambahan dua hal. Nah, terus apakah dua hal ini tuh bisa kita gabungkan gitu ya? Harapannya sih, wah, harusnya bisa dong, Pak. Kan nama kolomnya udah sama persis gitu. Nah, ini saya coba simulasikan dulu ke teman-teman semua ya. Jadi, append itu intinya kita gabungin nilai dari dua query ini. Jadi, saya pengen gabungin data transaksi sama multi-source transaksi LSX. Nah, ini coba saya misalkan gabungin. Saya menggunakannya gabunginnya pakai append. Merge itu persis kayak kita melakukan lookup. Tapi kalau append itu benar-benar kita kayak union, gabungin data satu dengan data yang satunya. Nah, di sini ada dua pilihan sebenarnya, append query sama append query as new.
Kalau misalkan teman-teman tidak ingin merubah query yang sudah ada, ya pakai yang new, karena dia bakal bikin query baru. Gitu. Di sini saya pilihnya append query as new ya, teman-teman. Lalu saya pilih data pertama, data transaksi, multi-source transaksi. Apakah bisa lebih dari 2 query? Yes, bisa. Nanti pilih aja di sini. 3 or more table. Nah, ini kalau sudah data transaksi sama multi-source transaksi, lalu di OK. Nah, sekarang kita lihat ini kan udah kita gabungin nih dengan kolom yang berbeda gitu ya. Yang terjadi apa? Kalau kita langsung memaksakan menggabungkan gitu, dia jadinya nul. Bisa saja gitu, tapi jadinya nul. Nah, sekarang kalau tadi itu kan kita urutannya data transaksi baru multi-source ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, dia itu urutannya data transaksi sama multi-source. Jadi ini bisa diedit sebenarnya teman-teman. Kalau kita kesalahan sedikit itu kita bisa ngedit. Nah, kalau misalkan kita balik multi-source dulu baru ke data transaksi, apa yang bakal terjadi? Ini kalau misalkan saya oke. Nah, yang terjadi sama, dia ngebaca nama kolomnya total harga sama harga status transaksi dan selebihnya dijadiin nol. Jadi polanya tetap sama. Ibaratnya dia itu membaca nama kolom yang banyak. Nah, jadinya dia nol. Jadi ibaratnya kalau misalkan teman-teman, wah bisa nggak sih gabungin kalau misalkan kolomnya beda? Yes, bisa. Nggak ada masalah. Karena kalau misalkan kita, saya nggak tahu teman-teman di sini IT atau bukan gitu ya. Kalau misalkan kita query ke database gitu kan, kalau kita pakai union, maka jumlah kolom itu kan wajib sama persis. Nah, ini tuh enggak. Di append itu enggak. Dia akan gabung apa adanya, dia akan ngecek nama kolomnya itu sama apa enggak. Kalau misalkan ada yang beda, ya dia langsung masukin dengan nilai yang satunya dianggap sebagai nol seperti ini. Gitu. Dan ini kalau misalkan saya load gitu ya, misalkan ini saya rename, terus saya kasih nama data transaksi event gitu ya, data transaksi event gitu, udah gabungan dan saya close and load, ya datanya itu masuk tapi di sininya tidak ada hitungan sama sekali. Terus kalau misalkan teman-teman bertanya gitu ya, Pak, kalau misalkan, nih coba ya, misalkan kita edit dulu nih, kita edit. Misalkan di data transaksinya kan sebelumnya memang tidak ada apa namanya, tidak ada datanya gitu ya, total harganya dia nol. Tapi di sini tiba-tiba saya nambahin kolom total harga. Ini bakal berubah nggak? Oke, kita coba ya teman-teman ya. Misalkan di sini saya tambahin kolom total harga. Add kolom, custom kolom, terus di sini item terjual dikali dengan harga satuan. Saya kasih nama sama persis yaitu total harga. Dah selesai. Kita lihat di sini apakah ada perubahan. Dia langsung masuk. Tapi kalau misalkan Pak, kalau misalkan nama kolomnya beda bagaimana gitu ya. Kalau misalkan nama kolomnya beda gitu. Nggak sengaja salah gitu ya. Ini misalkan saya rename. Di sini saya ganti menjadi total aja gitu. Nggak ada harganya. Oke, kita lihat di sini apa yang terjadi. Dia jadi ada kolom baru lagi, ada total harga. Karena kenapa kok bisa kayak gini? Karena dia ngebaca dua data, dua kolom, dianggap beda mereka. Dia tuh ngebaca nama kolom. Kalau sama, ya udah dia jadi satu. Kalau misalkan beda, walaupun operasinya sama, perkalian, dia dianggap apa namanya? Dia dianggap satu gitu ya. Yang penting dia mengikuti nama kolomnya. Tuh, ini saya rename lagi menjadi total harga. Nah, silakan Mas apa namanya? Mas Gafril sama Mas Ataf dibuat kurang lebih sama seperti ini. Jadi ibaratnya dibuat tambahkan satu kolom tambahkan satu kolom. Append dulu, terus lakukan penambahan satu kolom di multi-source transaksi yaitu total harga samakan dengan yang di data transaksi. Silakan dicoba dulu Mas Ataf sama Mas Gafril. Baik, Pak.
Append queries-nya yang S-new ya, Pak? Iya, yang S-new, betul. Yang status transaksi sekalian juga nggak, Mas? Nggak usah, nggak usah. Oke. Karena habis ini kita mau coba yang MERS. Yang MERS. Jadi kalau MERS itu kayak misalkan kalau di sini nih Mas Ataf kan IT ya jurusannya. Kalau Mas Gafril ini jurusannya apa, Mas? Sama, Pak. Oh, sama. Udah pernah query ke database, Mas? Belum, ini baru pertama kali. Oh, oke oke. Enggak, maksud saya query ke database gitu ya. Di mata kuliahnya gitu. Belajar Belum. database. Oh, oke, nggak apa-apa. Nah, soalnya abis ini kita bakal coba sekurang lebih seperti itu yang melakukan MERS. Jadi kalau misalkan kita query database itu ada yang namanya left, right, outer join, inner join. Nah, oke, sudah? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba buat satu buah file untuk kita lakukan aksi di merge query. Jadi gini teman-teman, di sini tuh kan sudah ada Rinso sama Soklin ya. Data kita kan ada Rinso sama Soklin, atau ada kota ABC gitu ya. Nah, sekarang gini aja, setiap kota itu keuntungannya beda-beda. Kayak misalkan kota A dia memiliki potongan sebesar 1.000 gitu ya setiap transaksi. Kalau kota B misalkan 2.000, kota C misalkan 3.000. Oke, sekarang saya coba tambahkan satu buah file di sini. New Microsoft Excel worksheet. Di sini saya akan nambahkan satu buah file, yaitu adalah potongan transaksi.
Oh iya, oke. Ini saya close dulu. Nah, it's cancel. Oh iya, belum saya close and load. Close and load aja. Oke, dah. Silakan. Nah, ini apa namanya? Mainnya bisa di-save lalu di-close ya. Terus kita fokus di sini dulu. Di sini teman-teman nanti bisa nambahin 2 buah kolom saja, kota sama potongan. Jadi di sini saya ada apa ya, beberapa kota. Kota A, B, C, dan D itu ya. Walaupun lo kan D nggak ada, Pak. Ya udah sampai E sekalian kalau gitu. Nanti kita lihat perbedaannya itu seperti apa. Karena kita akan masuk ke eh, left sama right juga nanti. Nah, di sini misalkan potongan di sini 1000, yang ini 500, sorry, 500, yang ini terus misalkan 250, yang ini 650, dan yang terakhir di sini adalah 400. Oke, sudah? Sudah, Mas Pak. Gafril, Mas Ataf. Ini kalau sudah saya save lalu saya close dan saya buka lagi yang main ya, teman-teman. Dan seperti yang kita lakukan tadi, yaitu kita get data dari file tersebut. Lakukan hal yang sama. Form Excel workbook. Lalu selanjutnya di sini saya pilih potongan transaksi, saya import. Lalu transform, pilih nama filenya, transform data, lakukan sama persis kayak yang sebelum-sebelumnya. Ini saya remove order dan terakhir saya expand. Nah, kalau misalkan udah terbiasa cepet sih seharusnya tak tahapannya gitu-gitu aja soalnya. Oke, sudah? Belum, Pak. Sebentar, Pak. Oke.
Saya kok ditransform data yang potongan transaksi kok nama header-nya kok beda ya, Pak, ya? Dengan nama yang source. Coba Yang source yang potongan coba transaksi ini. Ini kan saya kan nge-load apa jenenge? sudah di Eh, use first row as header. oh belum. Nah, di use first row as header dulu. Kan dia ibaratnya masih di baris ke pertama datanya itu. Headernya dianggap sebagai data. Kok masih sama ya, Pak, ya? Masih sheet 1, Nah, kolom oke. 2 gitu ya? Coba share screen dulu, Mas. Saya stop share dulu. Sebentar, Pak. Iya. Berarti kan get data ya, Pak, ya? Coba gini, Mas. Saya mau lihat data source-nya dulu. Oke, Potongan siap. transaksi. Mana filenya? Untuk pastikan aja. Potongan transaksi. Nah, Kayak gini, itu Pak. ada kota sama potongan ya. Oke, udah di close aja kalau gitu udah bener. Itu sudah benar. Ya, Terus selanjutnya kita coba load datanya. Get data, get data. Data, get get data. data. Terus Balik yang lagi. potongan transaksi ini, Pak. Betul. Arahkan ke nama filenya. Lalu transform data seperti biasa. Terus selanjutnya di remove order column. Jadi ada dua, ya udah nggak apa-apa. Remove order column. Ayo yang remove. Yang di remove yang mana? Mas, remove order column dulu, Mas. Yang ini, Pak, data, Pak. Nah, di remove order column dulu. Klik kanan di data. Remove order column. Remove. Nah, baru Sudah. di expand. Oh Jadi iya, tahapannya ya. itu di Lupa, remove lupa. dulu, baru di expand. Kalau sudah di OK, lalu use first row as header. Nah, Oh oke, iya, ya, Mas. Pak. Pastikan itu, Siap, Mas, Pak. remove order column dulu. Jadi kita bersih-bersih dulu, ya. Oke, Kita siap. bersih-bersih dulu, baru kita use first row as header. Oke, stop share, Terima Mas. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan ya. Sebelum ini, apa namanya, sebelum Google Meet pertama habis. Oke, kita lanjutkan. Saya dari screen 1. Oke, di sini kita udah masuk ke sini. Kita coba masuk ke, sekarang kita coba masuk ke merge query as new. Nah, kita masuk ke merge query as new di sini. Nanti ada pilihannya seperti ini nih, teman-teman. Yang mana sih yang mau kita gabungkan? Karena kita hanya bisa gabungin dua. Kita tidak bisa gabungin lebih dari dua. Oke, sudah, Mas. Udah sampai seperti ini. Sudah, Pak. Oke, nah ini saya coba simulasikan pelan-pelan ya. Nggak usah diikutin dulu, nggak usah diikutin dulu karena saya mau ngasih tahu ke teman-teman apa sih perbedaan dari beberapa hal pilihan yang ada di sini, join kain ini. Nah, yang pertama yang harus kita kita pahami, di sini tuh memang dia atas bawah ya.
ada potongan transaksi sama tabel satunya. Tapi kalau misalkan di apa namanya, di relasionalnya atau join kind-nya, ini tuh yang di atas ini dianggap sebagai left, data yang di left, yang di bawah ini dianggap sebagai right. Ya, ini left, ini right. Dan di sini ada beberapa pilihan. Saya nggak tahu Mas Gafril sudah nyoba lookup atau belum. Jadi kalau misalkan kita mau melookup, ini kan bisa kita lookup kan sebenarnya. Kota ABCDE ini pengen kita lookup dengan yang data transaksi. Ceritanya kan gitu. Berarti gimana caranya? Nah, di sini misalkan kita pilih data transaksi yang open, yang udah kita gabung tadi gitu ya. Lalu di sini saya masukin potongan transaksi. Harapannya adalah ini kan ada potongan transaksi itu kan ada ABCDE ya. Di sini juga ada Iya. ABC. Harapan kita itu adalah gimana caranya si potongan ini tuh ada di sebelah sini. Mengikuti kalau A berarti 1000, B 500 dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu kita bisa menggunakan yang inner. Di sini ada keterangannya only matching row. Only matching row. Kalau sama ya dia pakai. Kalau nggak sama gimana? Ya nggak dipakai. Gitu. Nah, only matching row. Jadi ibaratnya nanti datanya itu cuma ada A, B, C saja. Yang DE bagaimana? DE nggak ada di data transaksi open. Dia nggak ada di sini. Jadi tidak ada kolom DE, tidak ada baris D sama E. Karena kita inner. Only matching row. Ini kalau misalkan sudah, terus selanjutnya kolom mana sama kolom mana sih yang pengen kita gabungkan, yang jelas kota ya. Nah, di sini nanti ada keterangan the selection match 32 dari 32 baris. Karena di data transaksi ini itu ada 32 baris. Jadi dia bakal nampilkan sebanyak 32. Nggak usah nggak usah teman-teman ikutin dulu. Saya coba simulasikan dulu ya. Ini kalau saya oke, nanti dia akan ketambahan nih satu buah kolom. Nah, mana dia? Kota potongan transaksi mana? Wait, kok nggak ada potongan transaksinya? Wait. Total harga, status transaksi, potongan transaksi. Oh ya, sorry. Potongan transaksinya masih bentuknya table seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita expand. Nah, cuma jadi kan potongan transaksinya kan potongan transaksi SLX kayak gini kan. Kalau teman-teman nggak mau kayak gitu, di sini di-uncheck aja. Nah, ini kita use original column name as prefix-nya di-uncheck lalu kita oke. Dah, di sini ada kota. Lupa kok jadi kota satu? Iya, karena namanya kembar. Ada kota satu. Tuh, teman-teman. Ini kalau inner. Terus selanjutnya ini tidak bisa saya edit kalau nggak salah. Bisa nggak sih properties? Cuma name aja. Ya udah nggak apa-apa. Di sini saya rename aja merge-nya. Biar teman-teman tahu perbedaannya. Ini inner gitu ya. Ini inner. Terus misalkan yang kedua merge query as new. Tinggal berapa menit lagi ya? Takutnya tinggal beberapa menit lagi nih. Panggilan akan segera berakhir. 4 menit lagi, oke. Nah, yang kedua, misalkan kita lihatnya dengan cara yang berbeda, teman-teman. Tadi kan saya sempat suggest bahwa yang ini tuh left, ini right. Ini yang left, ini yang right. Atas itu left, kiri. Nah, ini misalkan saya ngambil dari potongan transaksi, terus misalkan di sini kita ambil yang data transaksi open. Lalu saya pilih yang left, yang right ya. Yang right on rows only in second. Jadi yang tidak ada di sini berarti harusnya kolom D sama E ya teman-teman ya. Yang tidak ada di sini itu kan dia kolom D sama E. Ini tujuannya kalau yang right anti, saya pengen lihat apa sih yang nggak ada dari potongan transaksi dengan data transaksi di data transaksi. Nah, misalkan kayak gini, ini saya coba saya okekan, maka nanti tampilannya itu cuma ada, kalau saya expand, cuma 2 baris DE. Saya langsung tahu, oh ternyata yang ada di kota yang tidak ada di data transaksi yaitu kota D sama E. Di sini inner, kalau yang ini tuh kita pakai yang apa namanya? Right anti gitu ya. Nah, right anti.
Tergantung sih sebenarnya, tidak mesti right, tapi bisa juga left. Tergantung teman-teman diletakkannya itu di atas atau di bawah. Ini saya ganti right left saja. Itu. Nah, yang ketiga, ini coba misalkan saya merge as-new lagi. Yang ketiga di sini ini saya ganti ke data transaksi happen, ini potongan transaksi. Nah, yang ketiga itu adalah yang all from second matching from first. Maksudnya bagaimana? Kalau yang kedua, kalau di kota ada yang tidak ada di data transaksi happen, dia dianggap sebagai null. Kita tes ya. Yang ini saya coba kota ketemu kota, lalu saya oke. Maka kalau teman-teman lihat sama di sini dia ada table, kita expand aja. Nah, teman-teman lihat nggak ada perbedaan, cuma di sini ketambahan D sama E. Nah, jadi ibaratnya yang tidak ada di data transaksi happen tetap ditampilkan. Itu kalau misalkan kita menggunakan yang outer. Jadi right, left, outer. Nah, oke. Sampai sini ada gambaran kira-kira perbedaan dari ketiganya, Mas Ataf, Mas Gavril, Ada Mas. apa? Ada, Pak. Yang inner kalau di punya saya agak beda ya Pak tampilannya. Waduh, Cuma oke. eh Coba share screen dulu, Mas Ataf. Nah, baik, coba share screen dulu. Atau enggak, karena kurang dari 1 menit, kita stop dulu aja Mas Ataf ya, biar saya ganti ke meet yang baru Mas Ataf ya. Nanggung soalnya. oke. Nah, oke, ini saya tutup dulu, saya close dulu, saya bikin meet yang baru. Sebentar ya teman-teman ya, ini saya close dulu. Oke, yuk, monggo Mas Ataf. Ini Mas Gavrilnya belum masuk tapi Mas. Oh, belum masuk? Saya kira udah masuk. Tunggu Mas Gavril dulu sebentar kalau gitu. Oke. Nah, ini dia minta izin. Nah, oke. Yuk, Mas Ataf. Iya, jadi Mas ini Mas seperti ini tampilannya Mas. Jadi joinkannya tuh hanya ada sekarang ada left outer, right outer, full outer, inner, left anti sama right anti sih Mas. Nggak Sama ada berarti kayak Mas. first. Malah enak lagi ada visual ya. Diagram fan nih Mas. Diagram fan-nya, malah enak ada diagram fan-nya. Nah, terus yang membedakan apa, Mas? Yang bedakan itu ya sesuai ya mungkin lebih gampang lihat ilustrasinya Mas. Kalau yang inner itu kan yang bedakan apa Mas? Maaf Mas. Enggak, tadi kan Mas bilang dengan punya saya tampilannya beda. Oh Nah, iya, kayak ada first. Tadi ada yang first itu ada tulisannya. Yang ini nggak ada first gitu Mas. mana? First. Oh, first sama second tadi. Mm-mm. Nah, jadi gini, dulu ini saya langsung nyebut aja dulu ya. Dulu itu di Excel itu tidak ada first sama second table. Dia cuma ada left sama right. Cuma kan orang-orang tuh pada bingung tuh, ya kan? Ini tuh atas bawah kok namanya left sama right. Ya kan kalau teman-teman lihat kan di sini tulisannya left sama right. Oh iya Mas. Nah, akhirnya si Excel itu tetap namanya left sama right, cuma ditambahin first sama second untuk yang di Mm-mm. Microsoft. Tapi jujur itu malah bikin bingung. Harusnya left sama Iya. right-nya diganti aja. First sama second. Cuma kalau diganti first sama second, nanti Mm. orang-orang yang biasa query di database bingung juga. Loh, dari dulu itu Mm-mm. pemahamannya left right, tapi kok ini jadi first sama second. Akhirnya sama second tapi ditampilkan dua-duanya. Disclaimer itu asumsi saya ya. Waktu pertama kali saya juga baru tahu, loh, Mm-mm. kok first sama second tapi ada left sama right. Oh, bisa jadi karena seperti itu. Gitu, Mas Iya Ataf. Mas. Oke, oke Mas. Jadi sebenarnya sama kok, Mas Ataf. Siap Mas. Saya kembalikan ke Mas Cahyo. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini
entire screen, terus saya share dulu. Nah, jadi di sini tuh apa namanya? Silakan buat teman-teman, Mas Gafril, Mas Ataf sama cuma berdua ya, Mas Gafril sama Mas Ataf, coba lakukan inner penggabungan, lalu rec left anti untuk lihat bedanya ya sama rec left outer gitu. Di sini untuk rec sama left di sini saya tidak apa namanya tidak ngasih tahu posisinya dia yang mana, rec sama left-nya. Silakan dicoba aja dan disesuaikan sehingga hasilnya kurang lebih seharusnya jadinya seperti ini. Yuk dicoba aja pelan-pelan, mulai dari yang inner dulu sambil dipahami. Nanti kalau bingung Mas Ataf sama Mas Gafril bisa share screen. Baik. Karena yang membedakan itu kan di bagian apa namanya, di bagian yang pas proses pembuatan relasionalnya. Right left anti itu tadi tuh yang right anti ya Mas atau Iya, rec left anti ini kalau misalkan rec left anti itu yang ini. Coba ya, merge query as new itu pakai yang ini. Ada tulisan antinya sih kalau di sini. Nih, yang dia tuh diagram fan-nya tuh cuma yang sebelahnya doang. Oh, left anti gitu ya Mas, berarti bukan right Nah, left anti ya? bukan. Kenapa kok namanya rec left anti di sini? Karena tergantung urutannya. Iya kan? Iya. Kalau misalkan urutannya data transaksi lalu potongan transaksi, maka saya pakainya yang right karena potongan transaksi yang di sini. Tapi kalau misalkan potongan transaksi baru data transaksi, maka saya pakainya yang left anti. Gitu. Oke. Jadi Oke, Mas. tergantung data mana yang kita taruh di awal. Oke, Mas, saya coba dulu. Mangga. Ini berarti buat file queries baru ya, Pak? Buat file query baru. Bukan Itu file ya, soalnya tapi query baru maksudnya kan? Ya, query baru iya. Buat query baru. Jadi merge query as new. Bikin 3, ada inner, terus coba yang anti, terus coba yang outer. Biar Mas Mas Gafril, Mas Ataf tahu perbedaannya.
Kalau ada kendala langsung open mic kita diskusi ya. Kalau ada kendala terkait di inner, anti, sama outer. Baik, Pak. Right left anti itu berarti yang right anti itu, Pak? Bukan. Yang mana? Left, right, anti itu ya, berarti pakainya yang anti. Right anti bukan. Nah, tergantung Mas. Jadi ibaratnya saya tidak bisa memutuskan apakah pakai right sama left. Tergantung urutannya. Jadi bacanya itu jangan oh pasti right, oh pasti left. Itu enggak. Tergantung urutannya. Kalau anti di sini itu kan kita pengen melihat apa yang tidak ada di tabel sebelah, ya kan? Nah, kalau misalkan posisinya itu seperti ini, potongan transaksi baru data transaksi, maka kita menggunakannya left. Karena kita ingin melihat apa sih yang nggak ada di potongan transaksi dengan data transaksi. Gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan posisi tabelnya kita balik, data transaksi open dulu baru di mana? Potongan transaksi, maka kita menggunakannya yang right anti. Gitu. Jadi ibaratnya tergantung posisinya, posisi tabelnya, apakah data transaksi dulu atau potongan transaksi dulu. Gitu, Mas Gavril. Oke, terima kasih, Pak. Gimana, Mas Gavril? Ada kendala? Belum, Pak. Oke. Sudah atau masih mencoba? Boleh share screen nggak, Pak? Mungkin agak kurang paham ini. Boleh. Nah, bentar Mas.
wait. Nah, enggak, silakan. Nah, ini yang inner tuh jadinya kayak gini sih, Pak. Nggak tahu Coba bener apa enggak. potongan transaksi. Coba di bagian expand-nya itu di delete aja, Mas. Itu lain Oh iya, Pak. step-step, applet step itu di close. Nah, terus source. Lalu kita expand, Mas. Kita expand. Itu kita expand. Expand bagian mana, Pak? Itu tuh, yang potongan transaksi 2 itu di expand. Oke, oke, siap. Nah, terus jangan di oke dulu, Mas. Stop. Oh, maaf, Pak. Maaf, Ulangi. maaf. Nah, itu biar dia tidak ada nama table source-nya, use original column name as prefix-nya di uncheck. Oke. Nah, biar dia cuma ada kota sama potongan lalu di oke. Nah, jadi cuma kota Oh, kan? Gitu. Oke, Mas? siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang anti sama outer aman, Mas? Kalau yang anti masih gini, Pak. Nah, iya, belum 00 Mas gini. expand itu. Di expand dulu. Expandnya Nah, itu sama. di bagian. Itu. Oke, oke. Nah, itu, Mas. Nah, itu pastikan di uncheck, Mas, bukan dicek, Mas. Mas. Pastikan posisinya ke uncheck. Dicek aja. Lalu kalau sudah di oke. Oke, Pak. Dah. Keluarkan nilainya. Dan yang terakhir yang outer, Mas. Yang outer sebentar, ini diganti dulu ya, di uncheck dulu. Oh, ini dianu dulu sih. Ya dulu. Nah, Oke. oke. Dah, coba scroll ke bawah. Karena pembuktiannya di bawah. D sama E-nya ada yang 0. Oke, sip, Mas. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Mas Ataf, aman Mas Ataf? Aman, Mas. Oke. Nah, ini jadi kita masuk ke materi yang MERS ya. Ini memang urutannya tidak sama dengan yang di di video, nggak sama, tapi nggak apa-apa. Jadi setidaknya teman-teman tuh udah mulai paham nih, oh ternyata kita tuh bisa melakukan event, tapi kita juga bisa melakukan MERS. Bahkan hasil event pun bisa kita MERS, ya kan? Hasil event kita MERS di sini. Jadi ibaratnya, dan kalau misalkan ada perubahan, jadi ibaratnya tuh mereka tuh saling linking ya teman-teman ya. Yang jadi catatan tuh mereka saling linking. Kalau source-nya berubah, maka impact-nya ke semua yang ada di sini, karena kan linking semua. Terus yang kedua, kalau misalkan di query sini ada yang berubah gitu ya, ini ada yang berubah atau di sini ada yang berubah, dia langsung berimpact ke bagian yang reference-kan. Nah, sekarang kita coba nih. Sekarang teman-teman, kita coba di bagian potongan transaksi. Di bagian potongan transaksi di sini saya tambahkan satu buah kolom. Jadi misalkan saya add kolom gitu ya. Add kolom, custom kolom. Terus di sini misalkan saya kasih nama status potongan. Status potongan. Oh, sorry. Kok add kolom sih? Kondisional kolom. Kondisional kolom namanya status potongan. Status potongan di sini saya kasih misalkan jika potongannya itu lebih dari 500, maka outputnya big gitu ya. Ini big, yang ini small. Nah, silakan teman-teman coba tambah add conditional column di potongan transaksi.
Oke, sudah seperti ini teman-teman. Benar, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah silakan di oke. Ini ketambahan satu kolom ya. Ketambahan satu kolom. Apakah di bagian inner sama left anti-nya kita coba lihat ya. Ketambahan satu kolom baru nggak? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kan tadi itu kita nambah kolomnya itu adalah status potongan. Nah, harapannya itu bakal ketambah nih di sini. Nih, oh Pak, kok nggak ada ya? Kok nggak ada apa namanya status potongan di sini? Nah, kalau perubahannya itu pada source-nya di level row, iya dia nambah. Tapi kalau perubahannya itu di level kolom, nah itu yang baru dia tidak bisa langsung serta-merta nambah. Kecuali append. Kalau append karena dia membandingkan antar kolom. Tapi kalau merge, dia melakukan penarikan data query-nya itu langsung di-merge-kan ke sini. Itu. Nah, jadi dia tidak langsung serta-merta dia langsung masuk ke sini, yaitu yang di status apa tadi namanya? Status potongan. Nah, dia nggak serta-merta masuk ke sini. Itu, teman-teman. Nah, dia nggak masuk. Kalau kita lihat, loh, kalau kita lihat, Pak, ini kan sudah ada, Pak, status potongannya. Ini misalkan saya oke. Nah, saya oke, baru teman-teman, kecuali kalau teman-teman ngulangin stepnya ya. Kalau teman-teman ngulangin stepnya kayak saya, tuh, nggak bisa di Ctrl Z lagi. Kalau teman-teman ngulangin stepnya kayak saya, kayak tadi misalkan dibuka dulu source-nya, di close, lalu source-nya itu di setting, terus kita buka, ini kan sudah di status potongan, lalu oke, gitu ya. Dan selanjutnya kita expand, nah baru dia ada, teman-teman. Gitu. Karena kalau misalkan kita lihat di sini, reclave anti, di sini juga belum ada status potongan nih. Nah, atau teman-teman bisa apa namanya? Gear pada expand atau edit pada expand status potongannya di checklist. Itu. Kalau yang append dia otomatis nambah karena memang dia ada prosedur di mana mengecek nama kolom. Tapi kalau merge dia enggak. Teman-teman harus expandnya ini diedit lalu teman-teman cek pada bagian status potongan. Seperti itu. Silakan dicoba ya teman-teman ya. Baik. Kalau ada perubahan kolom pada saat merge ya mau nggak mau teman-teman di bagian expand-nya ya teman-teman bisa dibuka.
Yang di Alpine kok nggak anu ya Pak ya, nggak muncul status potongan ya Pak? Yang di Appen tidak muncul yang data transaksi Appen. Iya. Jelas Mas, ini kan data transaksi Appen itu kan kita menggabungkan antar data transaksi sama multi source transaksi. Tidak Oh iya ada, kan? iya kan kita kan nggak ada hubungan kepotongan transaksi Mas. Yang Oke. inner, reg sama yang inner, anti sama outer baru ada. Kalau kita edit bagian expanded si potongan transaksinya. Oh iya. Nah, beda Mas, hati-hati Mas. Kan relasi tabelnya Oke. beda. Benar benar. Benar. Oke, aman Mas Ataf sama Mas Gafril? Aman, Paham Mas. Pak? Oke, nah sekarang yang terakhir, tahapan yang terakhir ya di materi ini kan teman-teman udah nyoba banyak nih. Sekarang selanjutnya kita coba yang multi-sheet, multi-file. Karena multi-sheet single file, multi-file single sheet itu sama. Jadi ini coba saya close and load dulu ya salah satunya. Seperti sebelumnya. Sudah saya close and load, datanya jadi makin banyak gitu ya sheet-nya. Lalu saya save dan saya close. Nah, selanjutnya saya buat satu buah folder. Nah, di sini saya kasih nama source sama. Lalu untuk data-datanya akan saya masukkan. Data-datanya di sini saya akan masukkan multi source transaksi seperti ini ya, teman-teman. Ini saya masukin aja. Nah, jadi ada multi source transaksi dan ini saya copy. Saya copy. Lalu yang membedakan antara mereka apa? Kalau yang data yang ini itu data 2021 sampai 2023 kan. Kalau yang ini datanya tahun 2011 sampai 2020 sampai 2013. Jadi yang ini saya rename. Yang ini saya rename menjadi 2021 terus 22, 23. Nah, seperti ini. Kalau yang ini saya akan rename menjadi 11, 12, 13. Dan selanjutnya diedit ya teman-teman yang 11, 12, 13 ini. Nah, ini saya ganti 2011, 2012, 2013. Selanjutnya sama kayak yang tadi, tahun dan ID transaksinya kita ganti. Kalau ini dari 2011, terus ID transaksinya berarti di sini bukan 21 tapi 11. Oke. Terus kalau yang ini 2012 saya juga lakukan hal yang sama. Saya ganti ke 12. Dan yang terakhir 2013.
Udah selesai. Kalau sudah, silakan disimpan dan di-close. Oke, sudah Mas. Oke, sudah. Mas Gafril sudah? Lagi ganti datanya, Pak. Oke, yuk diselesaikan dulu. Tunggu Mas Gafril sebentar ya, Mas Ataf ya. Oke. Mas Cahyo masuk kerja nggak Mas hari ini? Masuk Mas, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Beberapa hal udah saya Oke. selesaikan tadi malam kok. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, ini saya save, lalu saya close kayak tadi. Lalu yang di main-nya, di main-nya ini saya buka lagi. Dan kita get datanya bukan dari file, tapi folder. Beda ya, kalau dari tadi kan kita workbook terus gitu. Nah, ini yang folder. Halo Mas. Ya, gimana? Suaranya hilang Mas. Apanya? Suaranya hilang. Halo, suara saya masih terdengar? Oh, udah balik suaranya Mas. Oh, tadi sempat hilang ya? Ya, udah balik Mas. Oh, oke. Iya. Sinyal ya, coba sebentar saya cek dulu. Masih aman sih koneksi saya. Sudah dibuat ke form folder seperti ini, teman-teman. Mas Ataf.
Ini from folder ya, Pak, ya? From folder. Karena kan targetnya folder kan tadi kan. Iya. Sudah, Mas. Source, oke. Kalau misalkan sudah, kita lanjut. Nah, di sini saya akan pilih mana sih tadi tuh labs, diarahkan ke nama foldernya folder source ya. Lalu saya open. Iya. Nah, kalau sudah jadinya kayak gini teman-teman. Oke, kalau sudah jadinya kayak gini. Nah, di sini karena kita punya dua buah file, dia tuh jadinya binary. Ini yang harus teman-teman ketahui. Jadinya dia binary. Nah, di sini kita tidak pakai transform data, tapi combine and transform data. Nah, combine and transform data nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Jadi pilihnya combine and transform data ya. Mas Ataf ada Mas combine and transform data? Takutnya Mas Ataf enggak. Coba saya buka, Mas. Monggo. Yang folder, get from folder. Enggak, kok enggak ada ya, Mas? Coba share screen aja kalau gitu Mas. Oke, Mas. Monggo. Mas Ataf share screen biar saya bisa tahu yang terjadi di sana. Oke, Mas. Ini ya, Mas. Kan get data ini import from Iya, foldernya mana Mas? folder. Coba. Oh, nggak ada folder ya? Nggak ada, Mas. Atau coba di cancel dulu Mas. Coba cancel dulu. Kita lihat ada menunya nggak di situ. Coba panah ke bawahnya tuh diklik Mas. Bukan. Panah ke bawah, nah itu diklik. Masa di data source setting sih? Coba get data lagi Mas. Get data. Iya, nggak ada folder ya. Coba saya cari tahu ya, Mas. Bentar Mas. Oke, Mas. Mac. Jangan-jangan memang nggak bisa. ChatGPT. Saya tanya pakai ChatGPT aja ya biar cepat ya teman-teman ya. Oke. Excel, Power Query, Mac tidak ada pilihan get data from folder. Apa namanya beda ya? Wah, bener Mas. Nih, saya tunjukin hasil ChatGPT-nya ya. Oke, saya stop screen dulu, Mas. Saya tunjukin. Oke, saya tunjukin hasil ChatGPT-nya itu mana sih tadi? Tuh, mana lagi? Sebentar, Mas. Oke, jadi kalau misalkan dicek di sini, itu kita bisa lihat. Saya udah share screen belum? Oh, belum ya? Nah, Belum, Mbak. saya share screen dulu. Nah, jadi kalau misalkan dilihat di sini, itu dia benar di Excel untuk Mac, fitur get data from folder tidak tersedia di Windows. Tidak tersedia seperti di Windows. Power Query di Mac memiliki keterbatasan opsi sumber data. Wah, Mas Atap nggak bisa, Mas. Iya, mungkin karena produknya Microsoft, Mas, jadinya Karena yang support sistem folder. foldernya beda, Mas.
Iya mungkin. Iya kan, sistem foldernya di Microsoft sama Mm-mm. di Mac itu setahu aku beda. Jadi gunakan data from workbook sama terus di add satu-satu. Wah, repot Mas kalau misalkan dia, karena nanti coba saya simulasikan itu ketika filenya itu nambah secara otomatis. Ya. Mm-mm. Nah, ini coba Mas Ataf lihat dulu aja Mas ya. Iya, ya, aman Siapa Mas. tahu habis ini mau beralih ke Windows. Aduh. Ya, tergantung Aman kebutuhan Mas. ya, tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan Iya. kerjanya nggak ada berhubungan sama itu ya nggak usah. Tapi kalau ternyata ada urgent, ya mau nggak mau ya pakai Windows. Pakai laptop Windows sih Mas. Tapi di Mac itu bisa Windows kan kalau nggak salah? Kalau yang M1 nggak, yang M1 ke atas nggak bisa Mas. Oh gitu malahan. Mungkin pakai kayak paralel gitu ada. Nggak kan dulu ada kayak itu Mas, ada bootstrap atau apa Iya, itu ya, bootcamp. iya nggak Apa apa itu? jalanin itu tah? Iya Mas, Disebut itu ya bootstrap kalau nggak sebelum salah bener. silikon bisa, sekarang nggak bisa Mas. Oh, oke. Ya udah, nggak apa. Mas Ataf ngikutin aja ya. Nanti coba Oke. simulasinya. Nah, di sini Mas Gavril itu pilih parameter satu, lalu di oke. Ini dia cuma nunjukin first file aja, jadi cuma ya sampel aja lah. Kalau sudah di oke, nanti dia akan masuk Power Query-nya bentuknya seperti ini. Dan kalau kita lihat, nah di sini tuh kalau kita lihat queries-nya jadi agak sedikit berbeda ya. Transform file from source, ini tahapan yang udah kita lalui, dan di sini udah jadi bentuk tabelnya. Nah, ini udah masuk nih datanya nih. Ini sama kayak tadi, remove order column, lalu kita expand seperti ini ya. Selebihnya sama sih, Mas apa namanya? Mas Gavril. Nah, Baik, Pak. discuss row Remove aside. other column ya. Kenapa? Remove other column ya, Pak ya. Remove order column sama, tahapannya sama. Lalu selanjutnya kita hilangkan yang null, hilangkan yang kota, hilangkan yang header yang tidak digunakan. Nah, selebihnya sama kok. Gitu. Cuma memang nama query-nya jadi ibaratnya kalau kita tadi tuh kita langsung combine ya. Makanya di sini dia langsung ada tahapan-tahapan yang udah dilalui banyak banget. Tapi kalau kita cuma transform data, mau nggak mau kita harus satu-satu nih. Nah, jadi memang ada pilihannya combine and transform langsung. Tapi itu untuk Excel yang baru. Tapi kalau Excel yang lama itu nggak ada. Pilihannya ya kita nge-transform satu-satu dari awal. Tuh. Nah, dia langsung jadilah seperti ini. Setelah di-expand di gimana nih, Pak ini? Setelah Ini saya setelah headernya jadi banyak. di-expand, pertama use first row as header sudah dilakukan biar dia header kolomnya ini jadi sesuai. Jadi tanggal, Oke, hari sudah, Pak. transaksi, kota. Itu dulu yang dilakukan pertama kali. Ya, sudah, Pak. Terus yang kedua, kita filter. Kalau ada data yang null, ya nullnya di-uncheck. Kalau ada header yang lain selain pada data, di-uncheck juga. Oke, sebentar. Oke, sudah, Pak. Nah, kalau misalkan sudah semua, nah udah jadi sama seperti ini, Mas. Sudah, Pak. Cuma yang di total harga ini kalau nolnya saya ilangin, hilang semua. Kalau yang di mana? Di total harga. Kok ada total harga, Mas? Nggak tahu. Di data source-nya Mas ada total harga, po. Yang yang awal ya, Pak. Ada. Oh Mungkin ya sudah dihapus kalau aja. gitu. Nah, berarti di sini coba langsung close and load. Dah. Mungkin bisa di-remove ini, Pak. Total harganya nggak? Bisa kalau Mas mau remove bisa. Oh, bisa udah. Nah, datanya udah masuk nih, ya kan? Nah, ini sekarang saya simulasiin yang kedua, kalau misalkan saya nambah file baru. Nah, ini coba saya misalkan nambah file baru. Terus di sini saya coba nambah tahun. Nah, saya nambah file baru ya. Saya rename aja jadi tahun 01, 02, 03.
02, 03, seharusnya nanti cukup di refresh datanya masuk. Dan ini sama saya ganti ke 2001, 2002, terus 2003. Yang ini 2001. Nah, ini berarti sama, berarti kalau 2001 di sini 011, karena nggak ada 0 ya berarti ya 11, 12 dan seterusnya saja. Nah, terus lanjut. Oh iya ya, dia 01 berarti yang ini 02. Ini 02 saya delete saja. Ini jadi data 2002. Terus yang ini jadi 2003. Oke. Nah, udah selesai. Saya simpan dan saya close, lalu saya buka mainnya lagi. Nah, harapannya, ekspektasinya ini perlu kita setting dulu ya, karena dia tanggalnya belum sesuai, jadi saya setting dulu aja, atau saya refresh dulu aja, seharusnya nanti dari baris 37 ketambah beberapa baris. Ini coba saya refresh, apakah file baru masuk ke sini? Seharusnya masuk. Nah, langsung masuk ya teman-teman ya. Datanya langsung masuk seperti ini, dan kalau kita edit tipe data tanggalnya biar dia lebih manusiawi, kita edit saja ke date dan close and load lagi. Data 2001-nya sudah masuk ya teman-teman. Gitu. Jadi, nah ini yang susah di Masataf itu nanti yang kayak gini nih. Karena Masataf tidak bisa multi file. Multi filenya ya tidak bisa multi file. Hanya Ya. bisa di single file. Iya Pinter deh juga mas. ya. Walaupun sama-sama bayar tapi tetap masih dibatasin sama si Microsoft. Suruh pakai Itu di Windows mas. itu main file ya Pak ya? File main. Iya, di main cukup di refresh saja Mas. Baik. Datanya udah masuk. Sebentar Pak. Tadi ID transaksi yang 2001, 2 sama 3 berapa ya Pak? 2001, 2002, 2003, 11, diawali 11, terus 20, terus 30. Oke, oke.
Terus yang di main yang di refresh ya Pak ya? Yang di main akan di-refresh, yes, yang di main di-refresh. Untuk melihat Hmm. apakah datanya itu udah berhasil masuk atau belum. Oh udah masuk. Nah, oke. Seperti itu ya, Mas Gafril. Jadi ibaratnya yang folder yang jujur yang folder itu lumayan membantu banget. Beberapa company yang pernah saya eh, training gitu ya, ibaratnya pernah saya ajarkan, kalau yang single file itu nggak begitu, tapi ketika yang multi folder itu lumayan banyak membantu karena kebanyakan dari mereka itu tata letak file itu sudah rapi. Cuma untuk menjadikan ke single source-nya itu yang mereka masih keteteran. Masih copy paste loh. Jadi nanti misalkan dia punya folder gitu, folder terus ada banyak file tahun, di dalam tahun itu ada bulan, bulan itu baru nanti di situ ada datanya. Itu cara masukin yang mereka ya di copy paste satu-satu. Copy paste satu-satu. Gitu. Baru di cleansing di target. Jadi kalau misalkan ada perubahan, makanya mereka tuh biasanya ada perubahan itu di cut off. Oh ya, perubahannya tuh kalau nggak salah beberapa company itu di hari Jumat atau di minggu pertama pada awal bulan. Di setiap Jumat dia bakal copy pastein lagi semua datanya. Ya gitu Hmm. aja terus. Berarti kayak ETL gitu ya Mas? Iya bener kayak ETL. Jadi kayak Power Query ini persis kayak kita ngelakuin ETL sebenarnya. Hmm. Gitu. ITL Cuma apa Pak? di level Excel bisa kayak Iya. gitu. Dulu belum ada fitur ini. Fitur ini tuh mulai ada tahun 2015 kalau nggak salah. 2000 berapa ya? 15 atau berapa gitu. Mm-mm. Sebenarnya dari 2010 Excel yang 2011 tuh ada, cuma harus nambah add-on. Nah, masih masih Oh, orang-orang tuh masih but belum tahu ada fitur ini. Mulai booming itu pas semenjak big data gitu loh, Mas. iya Mas. Nah, Ini big data kebetulan booming kan, terus orang-orang heeh. yang pakai Excel ini mulai bertanya-tanya di Excel ada nggak? Ternyata memang sudah ada. Itu ceritanya Wih, Mas. mantap. Jadi pas Iya kan dulu, biasanya dibuatnya per tahun gitu ya Mas. Dipisah per tahun. Nanti data per tahunnya enak banget tadi aku lihat kan tinggal pindah ke ih, folder per tahunnya itu nanti gabung ke satu refresh. folder gitu. Betul, Mas. Enak kan? Udah kayak ETL aja toh? Iya Mas, tinggal nanti dikasih view-nya diambil entah pakai analitiknya kan itu ya Mas. Buat Betul. Betul. Itulah nanti targetnya yang di pertemuan yang terakhir. Ketika kita mm-mm, bikin mm-mm. dashboard, data masuk, kita tinggal refresh, dashboardnya langsung berubah. Bagus banget. Wah, nggak sabar nih Mas buat Sabar yang Mas, next. visualisasi data dulu. Visualisasi data tuh banyak banget videonya, beneran. Coba Oke. bayangin aja ya, di visualisasi data, di bagian chart. Itu aja, nah ini banyak banget nih. Ini Mm-mm, soalnya mau saya buat semua. Jadi ibaratnya kayak perbedaan antara histogram sama bar chart itu kadang banyak orang yang nggak tahu. Yang penting dipakai aja. mm-mm, Terus antara stok, yang candle ini seperti ini. Biasa orang nyebutnya candle, tapi kalau di sini namanya stok. Nah, itu nanti mm-mm. semuanya ada sendiri. Terus custom. Jadi shape itu bisa kita bikin, kita jadiin chart. Bisa dari shape Wih. chart. Jadi kayak misalkan kalau Mas tahu nggak scorecard yang dia tuh kayak kotak gitu kalau misalkan di dashboard terus ada nilai angkanya berapa, total penjualan 5.000 terus nilai-nilai yang lain. Itu sebenarnya pakai shape. Karena di sini Mm-mm. di chart nggak ada scorecard itu nggak ada. Ih, Nah, ot- jadi kita custom pakai shape. oke Mas. Tuh, itu nanti Mas. Oke Mas. Yang penting gimana caranya bisa datanya masuk sama formula itu bisa dulu karena yang shape tadi itu kita pakai formula. Oke Mas. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan Mas Gafril, Mas Ataf kira-kira sebelum kita akhiri sesi Power Query ini dan jangan lupa dicoba terus ya. Gimana? Ada yang mau Untuk kedepannya Mas, untuk kenapa? kedepannya berarti pakai multi juga nggak Mas buat materi ke depan. Kalau iya kan saya mungkin pindah ke Windows dulu Mas. Kalau ke depannya, kalau visualisasi data enggak, tapi pas dashboard itu sebenarnya kalau pas dashboard itu kan targetnya bikin dashboard ya. Jadi Iya. nggak harus multi multi file gitu enggak. Untuk Mas Ataf bisa aja dibikin ke single file tapi multi sheet gitu juga bisa. Oke Menyesuaikan Mas. aja, Mas. Karena memang Siap. keterbatasan di Mac toh, Mm-mm. gitu. Nggak apa-apa, disesuaikan aja.
Tuh, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira teman-teman? Nah, ini bentar lagi udah mau habis. Jamnya udah kring kring kring. Atau sudah cukup? Tadi ITL itu apa ya, Pak? ITL itu apa Mas Ataf? Kepanjangannya ITL Mas? Extract, transform, and Load. loading. Betul. Jadi kalau misalkan tadi kita Extraction udah itu. ngelakuin transform sama load gitu ya. Nah, kalau E-nya itu dia ngelakuin ekstraksi. Gitu. Nah, ekstraksi data. Kalau tadi kita udah ngelakuin langsung ke transform sama ke load. Sebenarnya sama kayak ITL. Jadi ITL itu fungsinya tuh pas di big data, Mas Gafril. Ketika datanya itu banyak dan ingin dijadiin satu. Nah, mau nggak mau kan data itu kita ekstrak, baru kita transform. Transform itu yang kita lakukan kayak tadi, baru kita load ke dalam satu buah single source tadi. Gitu, Mas Gafril. Ceritanya seperti itu. Baik. Oke, ada lagi kira-kira? Atau sudah cukup, teman-teman? Jadi saya sudah nggak bertanya-pertanyaan sih, Mas. Mas Gafril, cukup? Coba, Pak. Oke, kalau cukup berarti terima kasih banyak ya udah join di 2 hari ini. Nanti untuk visualisasi data tunggu aja tanggalnya kapan kita bakal ketemu lagi gitu ya. Apakah bisa di minggu depan pas lebaran gitu ya. Tapi kalau bisa jangan sih. Kasihan teman-teman juga lagi pengen lebaran terus kita malah belajar visualisasi data gitu. Atau malah di minggu depannya nanti coba saya coba sesuaikan aja karena saya pasti bakal ke Lampung. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Kalau misalkan ada salah kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan walaupun secara virtual, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Mas Pak. Cahyo. Sama. Terima kasih, Mas Gafriel.